Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahman Sidik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat ini disebabkan oleh masuknya energi atau keluarnya energi kalor. Nah, perubahan wujud zat ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada melebur, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat adalah mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir adalah deposisi. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama ada melebur. Nah, melebur ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Jadi yang tadinya zat padat ketika dipanaskan dia akan menjadi cair. Nah, itu namanya melebur. Nah, sebagai contoh di sini ada es berubah menjadi air. Nah, ini peleburan, proses peleburan ketika kita memanaskan es, lama-kelamaan es tersebut akan mencair ya atau melebur. Gitu. Itu yang dimaksud dengan peleburan. Yang kedua ada membeku. Nah, kalau membeku itu adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Nah, yang tadinya berbentuknya cairan atau fluida, ini ketika mengeluarkan kalor atau kalornya diserap ya, energinya diserap, ini akan berubah menjadi padat. Nah, sebagai contoh di sini ada air. Air ketika kita masukkan ke dalam freezer ya, ini akan berubah menjadi es. Nah, ini yang dimaksud dengan pembekuan. Yang tadinya cairan dimasukkan ke dalam freezer itu akan menjadi es. Nah, yang ketiga ada menguap. Nah, menguap ini adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Itu adalah menguap atau penguapan. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar baju ya, dijemur di luar ruangan. Itu adalah sebagai bentuk contoh menguap. Baju yang tadinya basah itu ketika kena sinar matahari atau kena terik matahari itu lama-kelamaan akan menjadi kering. Nah, air yang ada terkandung di dalam baju tersebut mengalami penguapan sehingga baju tersebut menjadi kering. Atau contoh yang kedua, ketika kita memasak air. Nah, lama-kelamaan kita memasak air, jika kita diamkan terus-menerus, maka air tersebut akan habis, berubah menjadi uap air. Nah, itu yang dimaksud dengan menguap. Selanjutnya ada mengembun. Nah, mengembun ini perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ini kebalikan dari menguap ya. Perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar gelas berisi air dingin, lalu di luarnya itu terdapat air-air hasil embunan. Nah, ini bukan berarti air yang di dalam gelas menembus ke gelas lalu ada di luar gelas, bukan. Tetapi udara atau uap air yang terkandung di dalam udara itu mengalami pengembunan sehingga berubah menjadi air akibat suhu dingin yang terkandung di dalam zat cair di dalam gelas tersebut. Itu. Nah, selanjutnya ada menyublim. Menyublim ini adalah perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas. Tanpa menjadi cair dulu, dia dari padat langsung menjadi gas. Nah, sebagai contohnya di sini ada gambar kamper ya. Nah, ini kamper ini kan zat padat. Ketika kita didiamkan di ruang terbuka dan terkena uap, udara bebas, terkena panas, itu akan menguap. Lama-kelamaan akan menjadi habis si kamper tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan menyublim. Dari zat padat, kamper tersebut zat padat, lalu dia akan menguap menjadi gas langsung, tidak menjadi cair.
Nah, yang terakhir di sini ada deposisi. Deposisi ini adalah perubahan, ya, perubahan zat langsung dari wujud gas menjadi zat padat, ya. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar putih-putih salju, ya. Nah, ini sebagai contohnya yaitu pembentukan salju dari uap air, ya. Uap air itu kan berbentuk padat, berbentuk gas, ya, berbentuk gas. Lalu dia akan akibat suhu yang dingin, uap air tersebut akan berubah menjadi salju. Nah, ini perubahan dari gas menjadi padat, gitu. Dari uap air menjadi salju. Salju zat padat, uap air kan gas. Nah, itulah yang dimaksud dengan deposisi. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan atau diagram perubahan wujud zat. Nah, ini diperhatikan. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hubungan antara gas, perubahan dari gas menjadi padat, padat menjadi cair, cair menjadi gas, atau sebaliknya. Nah, ini keterangannya. Nomor 1 itu tanda panah ke bawah, dari gas menjadi dari padat menjadi cair. Nomor 1 itu namanya mencair. Nomor 2 yaitu kebalikannya, dari cair menjadi padat itu membeku. Nomor 3 dari cair menjadi gas itu menguap. Nomor 4 itu mengembun. Nomor 5 itu dari padat menjadi gas menyublim. Nomor 6 dari gas menjadi padat yaitu deposisi. Nah, selanjutnya ini ada contoh grafik, ya. Grafik es yang dipanaskan. Nah, perhatikan di sini adalah grafik ke atas itu adalah yang vertikal itu adalah suhu, ya. Suhu terhadap waktu, ya. Ini pengaruh antara pemanasan es, ya. Pemanasan es seiring meningkatnya suhu dan seiring es tersebut akan berubah menjadi zat cair. Nah, diperhatikan di sini ada fase padat dari titik A, ya, dari titik A di bawah 0 derajat, ya, di bawah suhu 0 sampai ke suhu 0, ya, ke titik B itu fase padat. Nah, sedangkan di suhu 0 tersebut itu adalah titik lebur, ya, dari titik B ke titik C yaitu titik lebur. Ya, pada suhu 0 derajat itu adalah titik lebur dari es atau titik lebur dari air, ya. Nah, dari titik C ke titik D, ya, ini fase cair. Berarti dari suhu 0, ya, suhu 0 derajat sampai suhu 100 derajat ini adalah fase cair. Fase cair artinya es tersebut adalah berbentuk cair dari grafik C ke D. Nah, sedangkan dari titik D, ya, ke titik E ini adalah titik didih air. Nah, yang kemudian ketika fase melebihi 100 derajat yaitu EF fasenya, yaitu fase uap. Artinya ketika air tersebut dipanaskan dan suhunya sudah mencapai 100 derajat dan lebih, itu akan mengalami penguapan atau fase uap. Nah, inilah grafik es dari zat padat, ya, dari fase padat, fase cair, sampai fase uap. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran fisika dan memudahkan kita dalam belajar fisika. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.